Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Oke teman-teman, sudah lama kita tidak membahas proyektor dan kali ini kita dapat kesempatan lagi untuk sedikit mereview dari produk Bintech ya. Ini produk sebenarnya tidak resmi di Indonesia, cuman ada beberapa seller juga yang menjualnya gitu kan. Sebenarnya yang terkenal saat ini tuh Bintech X30. Kenapa terkenal? Karena itu X30 itu memiliki audio yang bagus dan ada rebrandnya dari brand Indonesia. Antara lain ada Ejral ya, dan juga Polytron. Kalau Polytron saya tipenya lupa. Pokoknya yang terbaru aja, dia punya satu tipe doang ya. Dan kalau yang Ejral itu kalau nggak salah EJR3 Plus, itu sama dengan X30 ya. Kalau saya pribadi sih untuk harganya memang Polytron itu lumayan bersaing ya dibanding Ejral, tapi saya yakin juga dalemannya itu pasti atau mungkin 99% sama dengan Bintech X30, Ejral EJR3 Plus dan juga Polytron ya. Yang membedakan paling pas pertama nyalakan itu brandnya saja yang muncul gitu ya, karena sudah di oprak-aprik softwarenya gitu kan. Kalau untuk hardwarenya atau part-partnya saya rasa kurang lebih sama gitu kan, sedikit berbeda harganya aja, itu aja ya. Dan saya lihat juga Bintech X25 ini kalau dibandingkan dengan X30 itu justru sedikit lebih terang gitu. Itu yang bikin saya menarik ya, walaupun memang secara fitur kayaknya secara audio terlebihnya itu kalah, tapi secara gambar dan juga harganya ini justru menang gitu kan. Jadi ini harganya di bawah 3 jutaan ya, tapi kualitas gambarnya di atas ketiga tipe tersebut. Nah itu menarik ya. Oke baik, langsung aja nggak usah lama-lama ya. Di bagian depan ini ada beberapa fiturnya ya. Di sini ada lambang movie, games, presentasi, ini untuk sport ya, dan juga sampai 300 in, itu wow ya. Oke, kita lihat bagian samping. Hanya seperti ini saja ya, ini adalah jargonnya, share love dan share fun. Di satunya hanya ada tulisan LCD proyektor made in China. Ini nama ininya ya, manufacturingnya. Dan di bagian belakang tidak ada spesifikasi lebih jauh, hanya ada orang lagi nonton bola, itu aja ya. Yang jelas sih yang saya lihat itu untuk ANSI lumennya itu sekitar 680 ANSI lumen, dan itu sudah cukup besar menurut saya pribadi kalau misalkan itu memang real adanya ya. Dan juga audionya sekitar 5 watt, itu aja. Oke, kita akan cek kelengkapannya dulu. Pertama kita dapat manual book yang jelas, ini nggak akan saya baca. Remote-nya sendiri seperti ini ya, ini polos, tidak ada brandnya. Dan kesolidannya sih lumayan bagus ya. Di sini ada beberapa tombol tambahan ya untuk fokusnya, walaupun memang sudah autofocus, cuman bisa kita atur lagi electric fokusnya dari remote ya. Dan ini ada fitur mouse-nya. Oke, sudah cukup lengkap. Ada tambahan aksesoris lagi, ini sudah dibungkus dengan rapih ya. Oke, kita cek. Pasti sih perkabelan. Ya jelas ini ada kabel HDMI, nggak usah saya buka. Ada tambahan kabel AUX yang saya rasa sih kualitasnya biasa aja dibanding HDMI nya. Dan ini kabel power yang jelas seperti ini saya suka karena tidak ada adapter lagi, jadi tidak membebani, memberatkan, memeribetkan. Intinya saya suka konfigurasi kabel power proyektor yang seperti ini, langsung colok, dan ini langsung mana ujung satunya ya. Nah ini ujung satunya langsung colok ke proyektornya. Oke. Dan inilah dia desain dari proyektornya sendiri ya. Jujurly, atau boleh saya jujur, kalau ini adalah desain paling cakep yang pernah kita coba ya, setidaknya ya. Walaupun ada yang lebih mahal, yang lebih bagus juga ya pastinya. Cuman secara desain ini yang paling cakep yang pernah kita review ya. Karena warnanya juga ada perpaduan dua nih. Di sini black glossy kayak black piano ya, berpadu dengan silver keabu-abuan. Oke, nice. Ada ininya juga nih ya, kayak listnya juga agak berbeda. Pokoknya kalau untuk desain ini paling cakep ya.
Ini ada tutupnya lagi untuk lensanya tuh sebesar 4,41 inch dan itu cukup besar. Ini ada sensor-sensornya, di sini ada tulisan Bintech. Beralih ke bagian sampingnya, ini ada ventilasi ya. Ini ada garis-garisnya juga, ini nambah kesan tekstur ya, nggak polos aja gitu ya. Di bagian sisi sampingnya juga sama, di sini ada ventilasi-ventilasi, yang pasti sih salah satunya kipas ya. Pada bagian belakang di sini kita bisa lihat ada speakernya sendiri, di bagian bawahnya ada port untuk powernya, dan di atasnya ada konfigurasi port-portnya yang cukup lengkap walaupun tidak ada double-double ya, hanya ada satu-satu. Dan di sini ada IR remote-nya. Oke. Di bagian bawahnya sendiri di sini kita bisa lihat ada mounting tripodnya ya. Jadi tidak hanya didudukin saja, dia juga bisa pakai tripod, cuman sayangnya tidak bisa dimajukan atau ditenggakkan ya. Kalau proyektor konvensional itu atau proyektor yang pada umumnya itu bisa ditenggakkan, cuman yang versi ini memang jarang sih ya. Kalau proyektor yang sudah zaman sekarang itu jarang sekali disediakan tenggakan itu, entah apa namanya ya. Oke, ini sepertinya sih oke, bisa dibuka ini. Oke, sip. Ini adalah filternya. Oke, agak susah ini. Oke, belum terbuka. Oke, sip. Oke, filternya cukup lebar ya, walau tidak panjang. Oke, nice ya. Ini agak lebar, jadi kipasnya sih kayaknya ada dua deh. Nice. Untuk bagian atasnya ini nggak kalah cakep ya. Ada motif-motif garis-garis ya di antara lempengan, bukan lempengan ya, lekukan hitam ininya silver ya. Dan ini enaknya masih disediakan tombol-tombol ya, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau remote-nya hilang, mau nyarinya susah, masih ada tombol kayak gini tuh, masih sangat membantu sekali ya. Oke, baik, secara build quality ini sudah cukup bagus untuk merek Bintech, itu tidak ada sudut-sudut yang kelebihan apa gitu. Intinya kalau dibanding dengan proyektor Cina yang di bawah 2 jutaan ini lebih bagus. Kalau dibanding dengan Wanbo ini kurang lebih sama ya. Kalau dibanding DLP jelas masih bagus yang DLP untuk kualitas build quality-nya sendiri ya. Untuk bobotnya kurang lebih sekitar berapa ya? 2,5 2,6 ya. Tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Untuk segini sih masih enak buat dibawa kemana-mana ya. Oke, baik. Secara build quality nilainya 9. Untuk desain nggak usah diraguin ya. Dari saya pribadi 9,5, mendekati sempurna. Oke, maklum paling cakep di antara yang lain. Oke, kita akan coba langsung nyalakan aja. Baik, ini menyala merah ya di tombolnya. Kita langsung tekan. Oke, berubah warna biru. Dan langsung, wow, terang banget. Sebenarnya ada tulisan Bintech-nya, cuman karena ini terang sekali jadi terlihatnya kayak putih saja ya. Sebentar saya atur kamera saya biar menyesuaikan. Nah, saya gelapin kamera saya biar kelihatan. Oke. Dan ini tampilan homepage-nya, ini tampilan pada umumnya proyektor-proyektor zaman sekarang ya, proyektor Android. Untuk suara kipasnya teman-teman bisa dengar sendiri ya. Dan menurut saya ini salah satu kelebihan proyektor ini, kalau dibanding dengan proyektor LCD pada umumnya, ini sedikit lebih senyap, lebih halus putaran kipasnya ya, sehingga tidak terlalu berisik. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan DLP, jelas masih lebih senyap DLP, tapi tidak seberisik, tidak sekeras LCD proyektor pada umumnya. Nice ya. Dan bila didiamkan lama, di sini langsung muncul seperti screensaver ya. Dia ada pemandangan-pemandangan alam kayak gini yang berubah-berubah setiap scene-nya, itu berganti latar. Oke, nice juga. Nggak bisa dipungkiri kalau ANSI lumennya 680 ini cukup terang, bahkan dibilang sangat terang ya, di kelas harganya mungkin lebih tepatnya. Oke, ini terlihat perpaduan warnanya cakep, dan ini kondisi ruangan masih menyala. Cuman yang saya rasa sih agak kurang tajam ya fokusnya ya. Autofokusnya kayak kurang aja. Tapi kita bisa atur lagi di
Oke. Nah, sip. Sudah lebih fokus. Dan kembali lagi ke homepage-nya ya. Oke, kita akan langsung lihat ininya aja. Setting. Yang terpenting dari review kita itu di adanya mode gambar ya. Kita akan cari apakah di sini ada mode gambar. Sini language setting, date setting, boot setting, projection, image setting. Kita lihat di bagian bawah. Oke, sepertinya sih tidak ada mode gambar. Oke, sini local update. Seperti itu saja ya. Ini tentang Oke, jadi tidak ada mode gambar maupun mode suara. Jadi stuck ya. Kita tidak bisa milih itu sayangnya ya. Oke, kita langsung coba aplikasi YouTube ya. Untuk remote-nya lumayan smooth ya, lancar. Ini enak. Oke, kita akan coba langsung tes. Yap, mantap. Ini kondisi masih menyala lampu ruangan kita. Dan gambarnya sangat cerah. Detailnya juga dapat karena 1080p atau Full HD. Oke, untuk pergerakannya juga sudah lumayan smooth ya, halus. Coba sekarang kita matikan lampu. Oke, jelas terlihat lebih terang lagi hijaunya. Wow, dapat ya. Oke, kalau saya pikir sih ini nggak kalah sama proyektor-proyektor LCD yang harganya 4 juta ke atas ya. Bahkan dengan OneBo aja saya boleh jujur, OneBo X5 yang 1100 ANSI lumen ini bisa dibilang nggak kalah jauh untuk kecerahannya ya. Tapi mungkin kalau fiturnya OneBo X5 itu lebih banyak karena bisa atur mode suara, mode gambar, dan mungkin hal lainnya ya. Kalau ini sih sayangnya nggak bisa. Tapi nggak bisa dibungkiri kalau untuk 680 ANSI lumen ini sih sudah wow. Jadi saya rasa kalau untuk sekedar buat nonton film, nobar di rumah maupun di luar 150 in masih sangat layak ya. Dan ini juga bukan sampai 150 in aja, sampai 300 in juga sanggup. Cuman ya sekali lagi kalau untuk proyektor semakin besar proyeksinya ya jelas kualitas gambarnya juga tidak lebih terang gitu. Ini jarak saya, maksudnya jarak proyektor dari tembok sekitar 2 meter menghasilkan kurang lebih 60 sampai 65 inch. Oke, kalau untuk kualitas gambar ini salah satu yang terbaik ya. Di bawah harga 3 juta kualitasnya di atas 4 juta, cuman ada sedikit minor aja. Oke, baik, kita sekarang langsung tes kualitas audio. My heart rages around like an ocean in my head because I can feel you walking in the distance, but I know. Oke, jadi kualitas audio seperti itu ya teman-teman ya. Memang di proyektor ini tidak mengunggulkan kualitas audio. Kalau boleh saya nilai itu bassnya itu 6, treble-nya itu 7, mid-nya sekitar 6 juga. Tapi loudness-nya 8 ya, walaupun suaranya kurang bagus, tapi loudness-nya lumayan ya. Jadi kalau pengen dapat kualitas audio yang bagus bisa teman-teman tambahkan speaker Bluetooth atau via kabel, itu bisa ya. Tapi kalau untuk kualitas gambar ini sih nilainya 9.
menurut saya pribadi ya, karena nggak sempurna. Kenapa nggak 10 kalau walaupun udah terang banget di harganya, tapi yang nggak bisa diatur mode picture-nya ya, atau mode gambarnya. Mungkin kalau bisa sih nilainya langsung 10 dari saya pribadi. Oke, jadi ya untuk harga di bawah 3 juta bila dibandingkan dengan yang Bintech X30 yang pernah direview orang luar juga, ini lebih terang walaupun fiturnya kalah dengan Bintech X30. Itu berarti yang Bintech X30 juga kembarannya di Edgeral itu EJR3 Plus ya, dan juga Polytron yang terbaru itu yang warna putih itu kembaran Bintech X30 yang harganya mendekati 4 juta buat yang Edgeral dan 3 juta buat yang Polytron. Itu lebih bagus saya pribadi ya, kalau dilihat dari review orang luar itu lebih bagus Bintech X25 ini dari sisi kecerahan atau keterangan gambarnya gitu ya. Mungkin kalau fiturnya mungkin kalah gitu, apalagi audionya. Jadi teman-teman yang nyari gambar bagus, ini sih salah satu rekomendasi saya di bawah 3 juta. Lebih worth it ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.